Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Karena pada bulan Ramadan itu semua ibadah itu nilainya sangat tinggi dan sangat luar biasa. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, apabila kita ikhlas melakukannya, maka nilainya melebihi pahala orang yang gugur di medan perang. Ada satu kisah, satu riwayat dari mimpi, insya Allah Abu Talha. Abu Talha ini memiliki dua sahabat yang sama-sama sangat aktif dalam beribadah atau ibadahnya sangat baik. Dua sahabat itu pada suatu ketika ada panggilan jihad dan keduanya maju ke medan perang. Qadarullah, satu di antara dua sahabat ini gugur dan satunya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup 1 tahun lagi. Nah, pada suatu ketika setelah 1 tahun, sahabat yang satu juga meninggal dunia dengan cara meninggal yang wajar. Pada suatu malam, Abu Talha bermimpi. Mereka, Abu Talha dan kedua sahabatnya itu antri di depan pintu surga. Kemudian sampailah pintu surga itu dibuka dan dipanggillah orang-orang yang ngantri di pintu surga itu untuk masuk ke dalam surga. Abu Talha menyaksikan bahwa yang pertama dipanggil dari dua sahabat Abu Talha tersebut adalah yang meninggalnya secara wajar, bukan yang meninggal, bukan yang gugur di medan perang. Kemudian setelah sahabat yang meninggal secara wajar itu masuk, barulah sahabat yang meninggal atau syahid, meninggal syahid itu dipanggil. Kemudian pada giliran Abu Talha mau masuk, ditolak oleh penjaga surga. Anda kembali dulu karena Anda belum waktunya untuk masuk surga. Maka Abu Talha terbangun. Pada keesokan harinya diceritakanlah mimpi tersebut kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, kalau zaman sekarang cerita itu viral. Apa mungkin orang yang mati atau gugur di medan perang, orang yang syahid, dipanggil lebih akhir dibandingkan orang yang meninggalnya secara wajar. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Talha pun dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diklarifikasi. Wahai Abu Talha, benarkah Anda bermimpi seperti ini? Kemudian Abu Talha pun menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membenarkan mimpi tersebut. Rasulullah mengatakan bahwa bukankah orang yang meninggal secara wajar itu masih hidup 1 tahun lagi dan bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia melaksanakan puasa Ramadan? Dia sholat pada bulan-bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat dan sholat yang lain. Dia beribadah, dia beramal soleh pada bulan Ramadan. Maka jarak antara keduanya,
orang yang hidup setahun kemudian yang bertemu dengan Ramadan itu dengan orang yang gugur, yang syahid itu, jarak antara keduanya adalah antara langit dan bumi. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, hal itu menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Maka kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, untuk beribadah pada bulan Ramadan, kita sudah selayaknya punya kekhawatiran. Jangan-jangan ibadah-ibadah saya bulan Ramadan kemarin tidak diterima oleh Allah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, para salafus salih setelah ditinggal Ramadan, mereka berdoa setiap hari, berdoa selama 6 bulan ke depan setelah Ramadan, berdoa supaya ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 6 bulan mereka berdoa supaya ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun juga selayaknya berdoa agar amalan-amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita bertemu pada saat Idul Fitri dan setelahnya, kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kami dan diterima oleh Allah, dan juga amalan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita berdoa terus setiap hari supaya amalan-amalan kita tidak sia-sia, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, tahun kemudian, 6 bulan kemudian setelah dari puasa itu 6 bulan, para salafus salih itu berdoa supaya amalan diterima. Maka 6 bulan berikutnya mereka mulai menyongsong bulan Ramadan yang akan datang dengan berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Karena begitu besarnya nilai dari Ramadan itu, begitu besarnya pahala Ramadan itu, maka persiapan 6 bulan sebelumnya para salafus salih sudah berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu rahimahullah, semoga kita bisa meneladani para salafus salih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima apa-apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan, dan kita berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.